sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, khususnya untuk anak-anak yang duduk di kelas 4. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Kita mulai pembelajaran 3 ya anak-anak. Sebelumnya, kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang, kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga, lompat seperti katak. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Nah, hewan katak ini anak-anak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung anak-anak. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Wow, bisa dibayangkan ya anak-anak betapa jauhnya lompatan katak tersebut. Sebelum kamu berolahraga, bacalah petunjuk berikut ini. Nah, ada permainan seperti ini anak-anak. Kira-kira ini permainan apa ya? Mari kita cari tahu petunjuk dari permainan ini. Bahan yang dibutuhkan: bola kecil 2, kardus 2. Cara bermain: kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Nah, ini permainan bola yang menggunakan gerakan melompat seperti katak anak-anak. Jadi, kalian nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ini ada 2 kardus yang ditata secara berurutan. Jarak antara kardus 1 dengan kardus berikutnya itu diberi jarak sekitar 3 meter anak-anak. Selanjutnya, kalian nanti harus melewati kardus-kardus ini dengan cara melompat seperti katak anak-anak. Selanjutnya, kalian harus melemparkan dan memasukkan bola ke dalam kardus yang berada di depan ini anak-anak. Untuk selanjutnya, permainannya dilanjutkan dengan teman-teman yang sudah berbaris di belakangnya tersebut ya. Lalu, kelompok yang paling banyak memasukkan bola ke dalam kardus itu adalah kelompok yang akan menjadi pemenangnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak? Katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa lagi yang berada di lingkungan kita ya anak-anak? Nah, kalian bisa menambahkan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk selalu menyertakan nama lengkap kalian dan asal sekolah kalian. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung-burung yang berdatangan. Hari ini, Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari,
Ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata, burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Nah, sekarang bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati pada gambar di bawah ini anak-anak. Di sini sudah ada panah-panahnya. Ada panah nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Pada bagian nomor 1 ini dinamakan dengan paruh. Selanjutnya, pada bagian nomor 2, ini disebut dengan sayap. Pada bagian nomor 3, ini disebut dengan ekor. Lalu, pada bagian nomor 4, ini disebut dengan cakar atau kaki. Yang terakhir, pada bagian nomor 5, ini disebut dengan mata. Nah, itu tadi bagian-bagian tubuh pada burung. Selain itu, bagian-bagian tubuh pada burung ini juga memiliki fungsi masing-masing. Apa saja fungsinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut bagian tubuh pada burung beserta fungsinya. Yang pertama, pada bagian paruh. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Jadi, burung itu ada yang memakan biji-bijian, ada juga yang memakan daging. Jadi, bentuk paruh pada burung itu berbeda-beda ya anak-anak, sesuai dengan jenis makanannya tadi. Yang kedua ada sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang ketiga, ada ekor. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang agar tidak mudah jatuh. Yang keempat, ada cakar. Cakar untuk mencengkeram mangsanya, biasanya pada burung elang ini anak-anak, dan untuk bertengger di dahan pohon. Yang terakhir ada mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, itu tadi anak-anak bagian tubuh burung beserta fungsinya ya. Sekarang, amatilah hewan laba-laba dan kumbang pada gambar berikut ini ya anak-anak. Pada gambar sebelah kiri, ini adalah gambar hewan laba-laba dan kumbang yang belum lengkap. Pada gambar sebelah kanan, ini adalah gambar hewan laba-laba dan kumbang yang sudah dilengkapi. Nah, jadi gambar sebelah kiri ini jika dilengkapi akan menjadi gambar yang di sebelah kanan ini ya anak-anak. Selanjutnya, temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi tabel berikut ini ya. Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Jumlah kaki pada laba-laba itu berjumlah 8, sedangkan pada kumbang hanya berjumlah 6. Jumlah sayap, laba-laba tidak memiliki sayap anak-anak, sedangkan kumbang memiliki sayap. Jumlah mata, laba-laba memiliki 2 mata, begitupun dengan kumbang juga memiliki 2 mata. Ciri-ciri yang lain, laba-laba membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, laba-laba tidak bisa terbang, dan tidak memiliki antena. Selanjutnya pada kumbang, kumbang membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah, serangga bisa terbang memiliki antena. Nah, itu tadi anak-anak, persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang yang dikutip dari damaruto.com. Berikut
adalah persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dalam bentuk diagram. Nah, lingkaran-lingkaran ini, terutama lingkaran yang berada di tengah ini anak-anak ya, lingkaran yang menjadi satu ini adalah persamaan antara laba-laba dan kumbang. Selanjutnya, untuk lingkaran yang berada di pinggir-pinggir ini yang tidak menjadi satu, ini adalah perbedaan laba-laba dan kumbang anak-anak. Jadi diagram ini memudahkan kita untuk mencari tahu persamaan dari laba-laba dan kumbang. Karena persamaannya sudah jelas ya anak-anak yang berada di tengah ini, yang lingkarannya menjadi satu ini ya. Nah, diagram ini dikutip dari damaruta.com. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo anak-anak kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, ini ada bacaan dengan judul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makanan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung? Atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Anak-anak, dengan alasan apapun, perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah nantinya anak-anak. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita harus saling menjaga, jangan mengganggu hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya anak-anak, apalagi sampai diburu. Jangan ya. Dari pembelajaran 4 yang sudah kita pelajari tadi, menurut kalian, dampak apa saja yang akan terjadi dari perburuan hewan liar? Anak-anak bisa menjawab jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu menyertakan nama kalian dan asal sekolah kalian. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Kita sudah belajar pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat belajar, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!